Sehingga ketika berpuasa jangan sampai niat kita ya itu untuk supaya kita sehat jiwa kita ya. Niat seperti itu jangan dijadikan niat yang utama ya. Walaupun puasa itu bisa menyehatkan, tapi niat yang paling tinggi menurut para ulama-ulama kita adalah ketika kita hanya menghendaki ad-darul akhirah, yaitu ridha Allah di negeri akhirat. Ketika orang niat puasa itu hanya niat untuk supaya mengobati dari satu penyakit yang menimpanya atau mengurangi jumlah badan supaya badannya beratnya ideal, atau supaya mengurangi nafsu makan minum untuk ngirit ekonomi dan tidak menghendaki pahala di akhirat ridha Allah Ta'ala, maka ini bisa dikhawatirkan masuk dalam ayat yang Allah turunkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, ai bi amalih, dengan amal-amalnya, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka kami akan bayar kepada mereka amal-amal mereka fiha, di dalam dunia. Kadang ada orang berpuasa terus dia niatnya untuk kesehatan, kekayaan, Allah beri di dunianya, Allah beri, wa hum fiha la yubkhasun, amal mereka di dunia lalu tidak dikurangi sedikit pun. Tapi ketika orang itu hanya menginginkan keuntungan duniawi saja ya, ancamannya Allah Ta'ala, peringatan dari Allah Ta'ala, Allah memperingatkan, ulaika laysa lahum fil akhirati illa nar, mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Nang dunyane oleh sehat, oleh pirang-pirang yang dia niatkan, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia tidak niat. Maka sungguh manusia ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia itu ikhtiarnya, usahanya, pilihannya, ini sungguh sangat menentukan ya. Wong nang dunya pengen kebahagiaan dunia, Allah beri. Orang ingin kebahagiaan akhirat juga Allah akan beri. Allah Ta'ala selalu memperingatkan, man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa saja yang menghendaki pahala dunia, maka ingatlah sungguhnya Allah memiliki pahala dunia dan akhirat. Dalam satu tafsirnya, wajah tafsirnya, seolah-olah Allah berfirman, kenapa hanya menghendaki pahala dunia saja?
Wong Allah mempunyai pahala dunia juga pahala akhirat. Kenapa pahala akhirat kok tidak kita inginkan? Padahal pahala akhirat itu sungguh-sungguh lebih besar derajatnya dan sungguh lebih baik pangkat-pangkatnya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Orang-orang yang tidak bisa mengelola hatinya, mengelola pilihannya, maka lalu dia beribadah, tapi yang dikejar cuma niat dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah adalah orang-orang yang tiada bagi mereka di akhirat kecuali api neraka. Orang-orang yang seperti itu nanti hanya dapat api neraka di akhirat, karena tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Amal-amal mereka itu sudah mereka habiskan di dunia. Wa habita ma sana'u fiha, dan lebur apa yang mereka lakukan di dunia. Yang sudah dilakukan di dunia itu akan hancur lebur, tidak tersisa. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang selama ini mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu menjadi sirna, tidak nyata, tidak mewujud nanti di akhirat. Kebahagiaan mereka di dunia dengan ibadah mereka, mereka dapat kesehatan, kesehatannya sudah hilang, karena dunianya juga sudah hilang. Mereka mendapatkan harta misalnya, kemudahan harta juga hilang. Semuanya sirna, semuanya tak tersisa. Maka kita disuruh oleh guru-guru kita untuk kita memurnikan niat puasa kita. Kita hanya menghendaki dengan puasa kita, menghendaki wajah Allah, menghendaki ridha Allah, wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Kita niat kita memenuhi perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita niat darul akhirah, mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ini juga supaya kita menghindari niat supaya kita di akhirat senang-senang, yang senang kita, supaya ya hanya kita niatnya itu supaya Allah yang senang, ya. Maksudnya Allah yang ridho. Kita niatnya ridho Allah, bukan ridho diri kita. Walaupun ketika Allah ridho, pasti kita akan diridhokan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah senang, kita akan disenangkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah rela, kita akan dibuat rela oleh Allah Ta'ala. Namun bagi para orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah puncak dari kesenangan mereka. Sehingga ada di antara ahli-ahli surga yang mereka merasa tidak nyaman dengan kenikmatan surga. Yang mereka minta dan mereka cari adalah hanya kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang wajahnya, merasakan keridhaannya. Itulah puncak dari apa yang mereka pinta. Mereka ketika bersolawat meminta kepada Allah,
wa nurun na'im ila wajhikal karim, wa nurun na'im wa nurun nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi yang menjadikan aku memperoleh nur, bisa memandang wajahmu yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Dan sesungguhnya pahala puasa yang besar itu tidak akan ada yang bisa memberikannya kecuali Tuhan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita derajat yang paling mulia di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya ketika hidup di dunia ini. Mugi-mugi puasanya jadi berkah, bisa mencegah kita dari hawa nafsu, menahan kita dari hawa nafsu, membimbing kita kepada keinginan-keinginan, niat-niat yang besar, niat-niat yang benar, menjadikan kita semua orang-orang yang senang melakoni ibadah, melakoni kebaikan kepada Allah Ta'ala, dan menjauhi sesuatu yang mempengaruhi puasa kita, mempengaruhi tentang batalnya puasa atau mengurangi pahalanya atau kesempurnaan puasa. Kita supaya mengingat-ingat terus hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyabdakan setiap kebaikan manusia itu akan dilipat gandakan kebaikannya dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kecuali puasa, sungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa itu milik Allah, sebab puasa yang tahu kita puasa atau tidak itu Allah. Orang sholat, orang lain bisa tahu. Orang sedekah, orang yang diberi juga tahu bahwa kita sedekah. Orang haji, apalagi sekampung pada ngiring ya. Orang melakukan kebaikan-kebaikan itu bisa orang lain tahu. Tetapi kalau orang puasa, ini kita yang tahu cuma Allah Ta'ala. Kalau orang puasa ini enggak. Kalau orang sholat bisa pura-pura sholat, pura-pura sholat padahal enggak wudhu karena ada mertua misalnya atau calon mertua. Orang bisa pura-pura, orang tidak bisa pura-pura. Jadi orang tidak bisa buat pura-pura haji, nggak bisa pura-pura sedekah, pura-pura melakukan ibadah lain. Tapi kalau puasa kan bisa pura-pura. Yang tahu ini puasa benar apa tidak itu kan cuma Allah Ta'ala. Mau keluar rumah bibirnya dikeringin ya dengan anduk supaya katone garing ya, mlakune dilemes-lemesin ya, kenang angin sedidik langsung meyeng-meyeng ya. Ditakoni lemes banget puasa. Puasa bisa pura-pura, orang nggak tahu ini puasa apa tidak, nggak tahu. Yang tahu kebenarannya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan puasa ini dengan satu pahala yang Allah sendiri yang membalasnya. Kita tidak diberitahu pahalanya berapa, enggak diberitahu. Berpuasa juga termasuk sabar. Allah Ta'ala
telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar tidak lain adalah akan dibayar upah untuk mereka, pahala untuk mereka tanpa perhitungan, tanpa dihitung pahalanya dengan sangat banyak, karena saking akeh ora bisa dihitung. Perkara sing ora bisa dihitung niku sing akeh. Kita makan nasi sepiring itu tidak pernah kita menghitung ini upane ana pira, kan nggak pernah. Walaupun setiap hari kita makan, tapi nggak pernah tahu kita kalau makan itu sega sepiring jumlahnya pira, kan enggak. Karena apa? Saking banyaknya. Kita tidak tahu bangunan rumah kita itu pasirnya berapa butir, nggak tahu. Saking akeh. Sesuatu yang tidak dihitung ada sesuatu yang banyak. Maka ketika Allah katakan puasa pahalanya tidak terhitung, itu berarti sangat banyak. Para jamaah saya yang gambaran. Maka menghendaki ridha Allah dengan puasa kita, ya. Kalau kita latihan, ya, ini akan mengantarkan kita kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kula nyuwun ridhone panjenengan, nyuwun panjenengan ridho ketika kula bisa nurut perintah panjenengan, ketika aku melaksanakan perintahmu. Mugi-mugi panjenengan niku maringi ridho kangge kawula, memberi ridho kepada hamba, imanan wahtisaban. Kita beriman kepada Allah, kita percaya ketika Allah perintahkan pasti banyak maslahatnya, akan menggembirakan kita nantinya, dan kita mengharap-harap kepada Allah Ta'ala ridhonya, mengharap kepada Allah ampunannya, mengharap kepada Allah karunianya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita dengan anugerah dan rahmatnya. Ketika dosa kita sudah tidak ada, Allah akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa besar kita, kalau itu ada. Kalau tidak ada, akan ditinggikan derajat-derajat kita, akan dinaikkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh indah apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan dengan keimanan dan dengan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Al-Imam Al-Khattabi berkata, termasuk ihtisab adalah kita tidak merasa berat hari-hari di bulan puasa. Walaupun sudah tengah bulan, walaupun sudah meninggalkan 10 hari pertama, kita tetap semangat, kita tetap mengharap kepada ridha Allah. Awak tahwis lemes, tapi hati kudu tetap manteng, kencang, tetap mempeng. Bibir mungkin sudah pecah-pecah, kering, tapi hati kita harus tetap basah, tetap mengharap kepada ridha Allah Ta'ala, bahkan lebih semangat lagi. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab alangkah banyak orang-orang yang ketika
puasa di bulan Ramadan itu malah menemukan sebaliknya ya. Ketika awal kayong semangat seneng tekane bulan Ramadan, barang wis mulai ya 10 hari pertama mulai timbul males-malesan ya. Mulai traweh bolong ya. Jamaah bolong ya. Mulai lagi pengen kegianan badan. Kata Imam Khattabi, ihtisab itu enggak seperti itu. Kalau ihtisab harus semangat ya. Terus semangat, bahkan bagi orang-orang yang melihat cerminan para ulama-ulama kita terdahulu itu malah akan berbalik dengan keadaan orang-orang sekarang. Orang dulu itu kalau sholat taraweh awal-awal puasa itu sampai jam 9, kalau sudah pertengahan itu sampai jam 11, kalau sudah 10 hari terakhir itu kadang disambung sampai subuh. Sampai subuh. Dulu kami ingatnya mbah kami itu kalau menjelang lebaran itu sudah tidak di rumah, tentang griya. Angger malam niku maring masjid ya, iktikaf sampai subuh. Sholat tarawih niku nyambung sampai subuh. Itu orang-orang dulu. Apalagi orang-orang zaman-zaman para sahabat. Masya Allah. Mereka tambah gigih, tambah semangat. Dengan orang-orang sekarang itu tambah perek lebaran itu tambah pada kelalen ya. Dan kita minta supaya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang dijaga ya semangat kita ya sampai Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kita memperoleh apa? Memperoleh kenangan yang indah di bulan Ramadan ini. Insyaallah besok kita terangkan tentang di antara kiat-kiat alias cara-cara ya hubungan kita kepada Allah Ta'ala supaya kita itu di bulan Ramadan dapat kesan yang mendalam ya. Begitu dapat apa? Dapat masuk ke dalam hadratillah. Kita masuk dalam hadratillah, kita beribadah di bulan Ramadan bisa khusyuk, kita bisa merasakan indahnya bulan Ramadan, puasa, qiyam dan sebagainya ini ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kula semanten kita lanjutkan